Wajahnya ditutupi rambut hitam yang panjang dan mereka mengatakan bahwa jika kamu menonton videonya, kamu akan mati dalam 7 hari. What's up guys? Balik lagi bersama aku Ucok, dan kali ini aku akan membahas mengenai cerita Sadako, hantu sumur tua dari Jepang. Selain populer dengan animenya, Jepang juga memiliki berbagai cerita horor yang tak kalah seram dari negara lain. Salah satu yang cukup terkenal adalah Sadako, hantu perempuan yang keluar dari sumur tua. Penampakannya sama seperti kuntilanak, berpakaian putih dengan rambut tergerai di bagian depan. Cerita legenda urban yang diwariskan oleh leluhur warga Jepang itu hingga kini masih saja diperbincangkan, walau saat ini Jepang sudah sangat modern. Selain itu, ada juga 2 versi cerita yang mengisahkan tentang Sadako. Berikut ini adalah beberapa versinya. The Asahi Shimbun, koran terkenal di Jepang, pernah melaporkan bahwa versi pertama Sadako datang dari seorang gadis kecil bernama Sadako Sasaki. Ia lahir di Hiroshima pada tanggal 7 Januari 1943. Saat itu, Sadako masih berusia 2 tahun ketika kota Hiroshima dijatuhi bom atom yang sekaligus menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Beruntungnya, gadis itu selamat bersama keluarganya. Malangnya, pada tahun 1955, ia tiba-tiba jatuh di sekolah. Saat diperiksa oleh dokter, ternyata Sadako mengidap kanker darah yang sudah parah dan merupakan efek radiasi bom Hiroshima. Ia kemudian meninggal dunia di usia 12 tahun pada tanggal 25 Oktober 1955 dengan kondisi fisik yang mengenaskan akibat kanker darah yang sudah menjalar di tubuhnya. Sadako dikenang akan kisahnya yang mencoba melipat 1000 bangau kertas menjelang kematiannya. Kisah akan harapan yang selalu dikenang dan diangkat dalam budaya populer. Berdasarkan suatu cerita kuno dari Jepang, bahwa siapapun yang melipat 1000 bangau kertas, maka permohonannya akan dikabulkan oleh para dewa. Menurut versi terkenal dari kisah tersebut, Sadako merasa tak mampu mencapai jumlah 1000, sehingga ia hanya mampu melipat sampai 644 buah sebelum meninggal, dan teman-temannya melanjutkan usahanya sampai genap berjumlah 1000 dan mereka menguburkan semuanya bersama Sadako. Versi ini diambil dari buku Sadako and the Thousand Paper Cranes. Setelah kematiannya, para teman sekelas dan sahabat Sadako menerbitkan kumpulan surat untuk menggalang dana demi pembangunan suatu monumen untuk mengenang Sadako dan seluruh anak yang meninggal dunia karena dampak bom atom. Tahun 1958, sebuah patung Sadako yang memegang burung bangau emas dipajang di Taman Monumen Perdamaian Hiroshima yang juga disebut Genbaku Dome. Hingga saat ini, Sadako dikenang dengan dedikasinya yang membuat 1000 bangau kertas untuk mendoakan perdamaian dunia setelah Perang Dunia Kedua. Versi yang kedua ini cukup populer
di tengah pencinta horor. Sadako merupakan tokoh fiksi dalam sebuah novel karya Koji Suzuki. Novel tersebut menceritakan bahwa Sadako Yamamura merupakan keturunan manusia dan hantu yang terkena kutukan. Pada tahun 1990-an awal, ia tinggal bersama ibunya yang memiliki kemampuan bak paranormal. Pembawaannya yang melankolis dan seperti memiliki kelainan mental. Dalam novel tersebut digambarkan sejak kecil Sadako memang berbeda dari anak-anak seumurannya. Ia lebih suka menyendiri, tak banyak bicara, dan tak suka bermain. Ia juga memiliki kemampuan gaib sama seperti ibunya. Dulu, ibu Sadako sempat melakukan eksperimen dengan seorang peneliti paranormal bernama Dr. Fukurai. Akan tetapi, ketika dokter tersebut menerbitkan eksperimennya, ilmuwan lain menuduh ibu Sadako telah memalsukan kemampuan psikis yang dimilikinya dan Sadako anaknya. Keberuntungan tak pernah berpihak pada Sadako. Ibunya pun tewas bunuh diri lantaran depresi dan tertekan akibat dituduh sebagai pembohong terkait kemampuan cenayangnya dan juga Sadako. Sadako yang merasa terpukul atas kematian ibunya, kemudian tinggal bersama ayahnya yang kasar di sebuah pulau terpencil. Hebatnya, kemampuan gaib Sadako terus meningkat seiring bertambahnya usia, dan ia juga mulai meningkatkan kemampuan mentalnya sendiri. Kemampuan Sadako ialah dia mampu memproyeksikan kata-kata dan gambar ke dalam film. Hal ini membuat ayahnya berniat kembali membawa Sadako ke Dr. Fukurai. Dokter tersebut memaksa Sadako untuk berpartisipasi dalam banyak eksperimen yang melibatkan penggunaan pikirannya untuk membuat kata-kata dan gambar muncul pada film fotografi. Di Jepang, mereka menyebutnya Nensa, yang berarti fotografi pikiran atau toktografi. Sadako berhasil melakukan beberapa toktografi yang tidak bisa dijelaskan secara nalar bagaimana Sadako bisa melakukannya. Saat itu, Dr. Fukurai ingin menerbitkan buku lagi. Tetapi, mengingat apa yang terjadi pada ibunya, Sadako pun menolak. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi setelah itu. Beberapa orang percaya bahwa dokterlah yang membunuh Sadako. Mereka mengatakan dia membujuknya ke hutan dekat rumah sakit, lalu mencekiknya. Kemudian, dia melemparkan tubuh Sadako ke sumur terdekat dan menyegilnya dengan batu besar untuk menyembunyikannya selamanya. Namun, Sadako tidak benar-benar mati. Ketika dia bangun, dia terjebak di dalam sumur dan tidak bisa keluar. Dia berusaha melarikan diri dengan memanjat dinding hingga kuku dan ujung jarinya putus, tetapi tidak pernah berhasil barang sekali. Gadis malang itu bertahan di dalam sumur selama 7 hari sebelum akhirnya meninggal dengan hati yang penuh dengan kebencian. Dengan nafas terakhirnya, dia bersumpah untuk membalaskan dendamnya pada dunia. Kemarahan Sadako atas nasib malang yang menimpa dirinya semasa hidup dibarengi dengan kekuatan psikisnya yang mampu menciptakan sebuah kutukan atau dendam yang mengerikan. Hal ini diwujudkan dalam serangkaian gambar yang tidak bisa dijelaskan yang muncul secara tiba-tiba pada sebuah rekaman video misterius. Sadako muncul dalam rekaman video itu sebagai hantu wanita muda dengan gaun putih panjang. Wajahnya ditutupi rambut hitam
yang panjang dan mereka mengatakan bahwa jika kamu menonton videonya, kamu akan mati dalam 7 hari. Satu-satunya cara untuk menghindari kutukan tersebut adalah dengan membuat salinan rekaman videonya dan memberikannya kepada orang lain. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa Sadako mati di tangan ayahnya sendiri. Pada saat itu, ayahnya tak kuat lagi dengan perilaku Sadako yang suka memberontak. Hingga sang ayah kemudian menceburkan Sadako ke dalam sumur tua. Ternyata setelah diceburkan ke sumur tua, ia belum mati, tetapi hanya terluka pada bagian wajah dan kepalanya saja. Di dalam sumur, ia yang lemah masih sempat merenung untuk membalas dendam pada ayahnya. Akan tetapi, ia lebih dulu dijemput oleh ajal di dalam sumur. Sumur pun menjadi saksi bisu tempat meninggalnya Sadako. Itulah sebabnya, setelah menjadi hantu penasaran, ia kerap meneror dengan menampakkan dirinya memakai baju putih dan menghantui dengan cara merangkak keluar sumur. Itu tadi 2 versi kisah dari Sadako. Cerita hantu ini juga diadaptasi menjadi film layar lebar seperti The Ring dan Sadako. Oke guys, sekian cerita horor dari aku tentang cerita Sadako, hantu sumur tua dari Jepang. Gimana menurut kamu dengan cerita horor kali ini? Yuk, boleh komen di bawah. Nah, buat kalian yang punya ide atau cerita horor yang lain, boleh banget juga ya komen di bawah atau kirim ke email yang ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video terbaru kita.